Anak soleh mama udah pulang. Sini sayang. Pinter ya sama Yanti. Sapa Mosah menyambut Gasta yang baru saja sampai rumah. Tadi udah maem di jalan, ganti bajunya saja Zah, terus suruh istirahat, kata Bu Alicia terlihat lelah. Namun demi cucu tersayang tentu rela ikut andil mengurusnya. Terima kasih banyak Ma, ucap Mosah lembut. Iya sayang, jangan lupa itu obatnya yang telaten ya, kasihan Gasta. Kalau sakit langsung susut. Iya Ma, jawab Mosah mengiyakan saja. Lingga mana? Tanya wanita parubaya itu. Lagi keluar Ma, aku minta tolong beliin rujak. Oh, tadi nggak sekalian nitip, padahal tadi lewat ada yang masih buka. Mosah hanya menimpali dengan senyuman, sungkan untuk meminta tolong secara langsung, apalagi sembari membawa Gasta. Sebaik apapun ibu mertua, tetap tidak bisa leluasa jika ingin merepotkannya. Ada rasa segan dan malu begitu saja. Gasta tadi dibawa ke dokter kan, jadi harus pintar minum obat biar cepat sembuh. Bocah kecil itu sudah terlihat lebih ceria daripada tadi. Panasnya juga sudah turun. Usai menukar pakaian Gasta, Mosah menemani anaknya di kamar agar tidur. Sementara Lingga baru kembali setelah 1 jam lebih di luaran sana. Pantang pulang sebelum membawa apa yang Mosah minta atau terancam istrinya akan merajuk semalaman. Telat pulang begini saja perasaannya tidak enak. Ma, sudah pulang? Gasta mana? Tanya Lingga baru saja masuk, langsung ke dapur, membuka bungkusan rujak dan menempatkan di wadah bersih. Tak lupa, Lingga mengambil segelas air putih hangat. Sudah dari tadi nemu rujaknya? Tanya Mama Alicia sembari mengamati kesibukan tangan Lingga. Alhamdulillah ada Ma. Lingga ke kamar dulu ya, pamit pria itu sembari membawa pesanan istrinya ke kamar. Pria itu tidak menemukan istrinya di kamar mereka, keluar lagi, lalu menuju kamar Gasta yang berada tak jauh dari kamarnya. Langkahnya cepat mendekati pintu, pelan menekan gagang pintu agar tidak begitu menimbulkan suara. Benar saja, Gasta baru saja lelap. Sayang, itu rujaknya, kata Lingga dengan suara pelan. Nanti aku makan, jangan berisik. Gasta baru saja merem, sahut Mosah menempelkan telunjuknya di depan bibir mungilnya, lalu perlahan bangkit dari pembaringan melepaskan pelukan Gasta. Wanita itu menghela nafas lega saat berhasil lolos dari dekapan putranya. Tanpa mengusik tidur Gasta, ia langsung keluar, menjauh dari ranjang dan menutup pintunya pelan. Setelah Lingga ikut keluar, pria itu berjalan mengekor istrinya ke kamar. Sesampainya di kamar, Mosah langsung mengeluarkan unek hatinya yang tertahan sejak tadi. Entahlah suaminya mencari kemana hingga malam begini baru pulang. Kok lama banget sih? Aku nunggunya sampai capek, protes Mosah merengut. Sudah Lingga duga istrinya pasti akan mengomel. Tugasnya hanya minta maaf, mengiyakan, dan sabar. Sudah cukup itu, dan jangan coba-coba menyela pembicaraan istrinya. Iya maaf sayang, tadi nyari dulu, dihabisin ya, itu pasti enak, ucap Lingga dengan lembut. Padahal membayangkan buah mangga potong yang tercampur di antara buah lainnya pasti masam, dan itu membuat Lingga menelan ludah sendiri. Sama kamu lah, ini banyak banget, coba mama ditawarin, mana tahu mau. Bagi 2 mas, ujar Mosah keluar kamar sembari menenteng piringnya. Mah, rujak mah. Mosah bagi di piring ya, tawar perempuan itu langsung membagi 2. Segernya pasti enak ini, saut Mama Alicia mengiyakan. Mosah kembali ke kamar sementara Mama Alicia tetap di ruang keluarga
sembari bersantai menunggu suaminya yang masih sibuk di ruang kerja. Pak Rey setelah mengantar Gasta periksa tadi langsung sibuk dengan urusannya sendiri. Pria itu cukup terkejut mendapati istrinya tengah ngemil rujak malam-malam. "Kenapa, Mas? Lihatnya biasa aja kali," tanya wanita itu menyambutnya dengan senyuman, namun tidak bergeser dari tempat duduk, tengah asyik menekuri rujak di tangannya. "Iya, Ma, kamu makan apaan? Kok kayak orang ngidam?" tanya Pak Rey menatap penuh selidik. Jangan-jangan istrinya hamil. "Iya, Mas, seger banget ini. Enak loh, Mas. Sepertinya aku sudah 2 bulan, sahut Bu Alicia santai. "Serius? Kamu hamil lagi? Kok bisa?" tanya Pak Rey tentu saja terkejut. Kalau benar, keluarga itu akan sangat ramai dengan kehadiran 2 bayi, anaknya dan cucunya. "Iya, Mas, kamu seneng gak kalau aku hamil lagi?" "Nggak tahu," jawabnya kurang bijak. "Kok nggak tahu sih? Apa yang kamu rasakan sekarang, Pak?" "Kaget, bingung ya. Kalau dititipin lagi, anggap saja rezeki. Naka punya adik. Lucu ya, nanti anak kita sepantaran sama cucu kita. Mau kayak gitu?" Bu Alicia terkikik sendiri. Dari situ Pak Rey tahu kalau Mama Alicia ngeprank suaminya sendiri. "Ya Allah, Mas, mulutnya bijak, tapi wajahmu berasa tertekan, takut, seneng atau apa? Ya berasa aneh aja. Masa hamil lagi saat anak-anak sudah besar?" "Serius tapi, Mas, kalau beneran hamil gimana?" "Jangan kebanyakan rujak, nanti jadi ngelantur. Ucapan kamu kayak tadi," seloroh Pak Rey beranjak. "Padahal kamu takut kan, Mas? Tadi kalau aku hamil lagi, ngomong cucu saja, mah sudah berumur beresiko. Saatnya menjemput hari tua dengan bahagia bersama cucu tersayang." Tak beda jauh dengan Pak Rey yang kepo berakhir kepada prank. Lingga malah tengah dibuat repot gara-gara istrinya memintanya ikut menghabiskannya. Padahal pria itu sama sekali tidak suka dengan makanan itu. "Udah sayang, aku kenyang," tolak Lingga memberi jarak. Dikit lagi sayang, banget kalau nggak habis." "Ini mak, aku yang rujakan, kamu malah ngerujak aku," sahut pria itu bersabar menahan diri dari badai emosi yang kapanpun bisa terrealisasikan. Semoga tetap sabar membersamai kehamilan istrinya. "Enak kan, Mas? Kamu habisin ya, aku ngantuk mau tidur," kata perempuan itu dengan santai, merebah begitu saja lalu menarik selimutnya setelah mencuci tangannya. Curang, kok malah tidur? Gak bisa lah, yang jangan tidur. Lupa ya, kalau aku kangen besok saja ya, Mas. Aku sudah ngantuk. Masih sabar kan? Enggak, aku pengen rengeknya tak bisa tanpa merusuh. Tapi aku ngantuk, capek juga. Aku bakalan pelan kok. Ayo dong sayang, kepalaku pusing. Gak kasihan apa? Sebenarnya Musa lelah, tetapi mendengar rengekannya membuat perempuan itu tidak tega. "Pelan ya, ingat kan kemarin?" "Iya sayang, kalau kamu tidak nyaman katakan, aku bakalan stop." Tunggu dulu, aku mau bersih-bersih dulu." Mosah memberi jeda saat Lingga langsung menubruknya. "Apalagi sih, udah gini aja," ujar pria itu langsung menariknya, menyapa dengan penuh kerinduan. Beberapa hari absen membuat Lingga tak bisa menahan sabar sampai besok. Suaminya itu memang pandai memberi salam pembuka hingga membuat Mosa bukan sekedar basah, tetapi sepertinya sudah banjir menikmati sensasi yang makin menggila. Malam itu keduanya kembali menyambut rindu, merayakan kebersamaan setelah beberapa hari berlalu. Lingga yang begitu semangat, walau selembut mungkin, tidak mau egois dengan mengutamakan kenyamanan istrinya yang kini tengah mengandung buah cintanya.
peluh di dahinya menunjukkan betapa keduanya melewati ritual itu begitu syahdu. Dengan lembut, Lingga mengelapnya memberikan jarak setelah mereka berlalu dengan penuh gelora. Pria itu mengambil beberapa tisu lalu mengelap keringat di dahi istrinya. Capek? Tanya Lingga mendapati Moza terdiam, mengatur nafasnya yang masih belum beraturan. Dikit, jawab Moza bahagia, walaupun agak takut tetapi Lingga melakukannya dengan begitu lembut, bahkan tidak membiarkan Moza merasa tidak nyaman. Makasih, ucap pria itu lalu mencium bahu. Bahagia pastinya setelah melewati sesuatu yang mengasihkan di antara pasutri itu. Aku haus, Mas, ucap Moza lirih, merasakan tenggorokannya kering. Dengan cepat Lingga turun dari ranjang, langsung mengiyakan keinginan istrinya, lebih dulu memakai pakaiannya, lalu keluar kamar mengambil air putih ke dapur. Bang, berantakan amat tuh rambut, tanya Nakah mendapati abangnya sibuk di dapur. Nggak usah aku jawab ya Kak, kamu pasti sudah tahu jawabannya, Lingga nyengir, membuat Nakah menggeleng pelan. Bikin otak traveling aja. Nggak jelas kamu Bang, otakku langsung terkontaminasi, saut Nakah sensi. Obrolan dewasa itu membuatnya geli sendiri. Membayangkan saja tidak boleh, karena berbahaya untuk kaum jomblo. Cari lawan kah biar malammu asyik? Kapan mau halalin? Tanya Lingga kepo. Sepertinya kemarin adiknya itu terdeteksi jatuh cinta. Kenapa sekarang malah anyep diem-diem saja? Apakah gayung tak bersambut? Doakan saja Bang, kadang yang udah bikin kita nyaman malah ngilang tak ada kabar. Kalau suka diungkapin dong Kak, jangan setengah-setengah. Bilang sama mama papa atau diikat dulu kan bisa. Tidak semudah itu Pak Lingga, emangnya Anda yang DP-an? Ledek Nakah gemas membuka tabir lama yang melesakkan. Sialan, beda cerita Nakah, itu namanya kecelakaan. Jangan kenceng-kenceng, nanti kalau kakak ipar kamu dengar habis aku. Katanya tak ingin mengungkit luka lama. Sekarang takut sekali kalau istrinya marah-marah, apalagi sampai merajuk berkelanjutan, membuat hidup pria itu tidak tenang sepanjang nafas. Aman Bang, kan yang kena dampak abang. Pria itu ngakak sembari berlalu. Lingga kembali ke kamarnya saat Moza tengah sibuk di kamar mandi. Pria itu menaruh gelas di nakas, lalu menunggu di atas kasur menunggu Moza yang terlalu lama, membuat Lingga tidak sabar menyusul ke kamar. Sayang, kamu langsung mandi malam begini? Tanya pria itu nyelonong masuk setelah membuka pintunya tak terkunci. Mandi sekalian sini. Moza menarik suaminya agar bergabung bersamanya. Akhirnya malam itu keduanya keramas bersama. Dingin yang harusnya besok aja. Gerah aku Mas, bekas kamu semua, ya Allah, ini merah-merah semua. Keluh Moza menggeleng takjub. Ada banyak cumbuan sayang suaminya di mana-mana. Gemes aku yang, untung gak aku gigit. Habisnya kamu secandu ini, makin sayang deh.